Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas PPE 01 dengan NIM 192404010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep transmisi daya listrik. Nah, tentunya yang pertama terlebih dahulu kita akan mengetahui atau kita perlu mengetahui apa itu transmisi daya listrik. Jadi, sistem transmisi listrik merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama atau main station. Umumnya, pembangkit listrik dan substation terpisah dengan jarak yang cukup jauh, berkisar antara 300 km hingga 3000 km. Kemudian, selanjutnya, terdapat klasifikasi saluran transmisi. Ada 3 klasifikasinya. Yang pertama yaitu saluran pendek. Saluran pendek adalah saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km atau 50 mil. Kemudian yang kedua, saluran menengah, yaitu saluran transmisi yang panjangnya antara 80 km dan 240 km atau 50 sampai 150 mil. Kemudian yang ketiga adalah saluran panjang, yaitu saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 200 km atau lebih dari 150 mil. Selanjutnya ada komponen saluran transmisi. Yang pertama yaitu menara transmisi atau tiang transmisi beserta pondasinya. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja, tiang beton, bertulang, dan tiang kayu. Menurut penggunanya diklasifikasikan menjadi: pertama, tiang baja, tiang beton, bertulang, dan tiang kayu. Umumnya digunakan untuk saluran-saluran transmisi dengan tegangan kerja yang relatif rendah, yaitu di bawah 70 kV. Dan yang kedua, menara baja digunakan untuk saluran transmisi yang tegangan kerjanya tinggi atau SUTT dan tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Selanjutnya, yang kedua yaitu isolator. Jenis isolator yang digunakan pada saluran transmisi adalah jenis porselin atau gelas. Menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklasifikasi menjadi: 1. Isolator jenis pasak, yang kedua isolator jenis pos saluran, dan yang ketiga isolator gantung. Isolator jenis pasak dan isolator jenis pos saluran digunakan pada saluran transmisi dengan tegangan kerja relatif rendah atau kurang dari 22-33 kV. Sedangkan isolator gantung dapat digandeng menjadi rentengan atau rangkaian isolator yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kawat penghantar. Kawat penghantar ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu tembaga dengan konduktivitas 100%, yang kedua tembaga dengan konduktivitas 97,5%, dan yang ketiga aluminium dengan konduktivitas 61%. Kawat penghantar tembaga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kawat penghantar aluminium karena konduktivitas dan kuat tariknya yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu untuk besar tahanan yang sama. Tembaga lebih berat dan lebih mahal dari aluminium. Oleh karena itu, dewasa ini kawat penghantar aluminium telah mulai menggantikan kedudukan kawat penghantar tembaga. Kemudian yang keempat yaitu kawat tanah. Kawat tanah atau ground wires juga disebut kawat pelindung atau shield wire. Gunanya untuk melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat-kawat fasa terhadap semparan petir. Jadi kawat tanah itu dipasang di atas kawat fasa. Sebagai kawat tanah umumnya digunakan kawat baja atau steel wire yang lebih murah, tetapi tidak jarang digunakan ACSR. Kemudian ada jenis-jenis kawat penghantar yang biasa digunakan pada saluran transmisi. Ada 4. Yang pertama yaitu AAC atau all aluminium conductor, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Yang kedua, all aluminium alloy conductor, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Yang ketiga yaitu aluminium conductor steel reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium berinti baja.
Dan yang keempat yaitu aluminium konduktor alloy reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campur. Jadi mungkin itu saja sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.